Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat datang kembali di video pembelajaran bimbingan TIK. Video pembelajaran kali ini akan membahas cara mengumpulkan tugas melalui Google Classroom dengan menambahkan lampiran file berupa Google Slide. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Langkah pertama, buka Google Classroom Anda. Selanjutnya, klik tugas yang telah diberikan oleh guru. Pada bagian tugas Anda, klik tombol tambah atau buat. Pada tugas Anda terdapat 3 menu tambah, yaitu tambah melalui Google Drive, melalui link, dan melalui file. Sedangkan untuk buat baru, kita dapat menambahkan file berupa dokumen, slide, spreadsheet, dan gambar. Untuk menambahkan dokumen berupa slide, dengan cara klik slide. Untuk mengedit tugas yang telah kita buat dengan cara klik tugas Google Slide. Selanjutnya akan muncul tampilan Google Slide. Pada tampilan ini, kita dapat mengedit atau menambahkan objek sesuai dengan keinginan kita. Area kerja Google Slide terdiri dari judul, menu, standar toolbar yang berisi ikon-ikon standar, panel slide, panel tema, histori komentar, ikon presentasikan untuk mempresentasikan hasil dari presentasi yang telah kita buat. Kemudian yang terakhir adalah tombol bagikan. Menu pada Google Slide terdiri dari menu file, menu edit, menu tampilan, menu sisipkan, menu format, menu slide, menu atur, menu alat, menu add-on, dan yang terakhir adalah menu bantuan. Sedangkan ikon-ikon yang terdapat pada standar toolbar terdiri dari ikon slide baru, urungkan, ulangi, cetak, terapkan format, zoom, pilih, kotak teks, sisipkan gambar, bentuk, garis, tambahkan komentar, latar belakang, tata letak, tema, dan transisi. Untuk menambahkan slide baru, kita dapat menggunakan dua cara. Cara yang pertama dengan menggunakan menu, dan cara yang kedua menggunakan ikon yang terdapat pada standar toolbar. Menambahkan slide dengan menu, yaitu dengan cara klik slide, kemudian slide baru atau dengan tombol Ctrl M. Jika kita ingin menduplikasi slide atau menggandakan slide yang sama persis kontennya, dengan cara klik slide, duplikasikan slide. Cara yang kedua untuk menambahkan slide yaitu dengan klik tombol atau ikon slide baru pada standar toolbar. Selanjutnya, untuk mengatur tata letak seperti tampilan berikut, kita dapat menggunakan ikon yang terdapat pada standar toolbar.
Kemudian pilih tata letak yang Anda inginkan, atau dengan cara klik slide, terapkan tata letak. Sama seperti tadi, kita tinggal menambahkan atau memilih tata letak yang kita inginkan. Jenis-jenis tata letak yang ada pada Google Slide seperti berikut. Slide judul, header bagian, judul dan isi, judul dan 2 kolom, hanya judul, teks 1 kolom, poin utama, judul dan deskripsi bagian, keterangan, angka besar, dan yang terakhir adalah kosong. Google Slide juga menyediakan fitur untuk mengganti latar belakang atau background pada slide. Untuk mengganti latar belakang atau background pada slide dengan cara klik latar belakang pada standar toolbar, kemudian akan muncul kotak dialog latar belakang. Pada kotak dialog latar belakang terdapat 2 tipe latar belakang, yaitu warna dan gambar. Untuk latar belakang warna digunakan untuk mewarnai slide berupa warna solid maupun gradien. Sedangkan untuk gambar, kita dapat memilih background berupa gambar yang kita inginkan. Selanjutnya, untuk menyisipkan file, kita dapat mengupload atau mengunggah file dari komputer dengan cara klik cari. Kemudian pada picture kita ambil gambar yang kita inginkan. Kita juga dapat menambahkan latar belakang atau background dengan gambar online. Dengan cara pilih gambar, pilih Google penelusuran gambar, kemudian kita cari. Ketikkan di sini. Pilih gambar yang diinginkan, kemudian sisipkan. Jika telah selesai menyisipkan latar belakang, langkah selanjutnya adalah klik tombol selesai. Selanjutnya, kita juga dapat menambahkan objek-objek ke dalam slide, seperti kotak teks, gambar, bentuk, dan garis. Untuk menambahkan gambar pada slide, alangkah lebih baiknya kita mengatur tata letak slide dengan tata letak berupa kosong, agar gambar tidak mengganggu teks. Selanjutnya, kita klik sisipkan gambar. Ada beberapa cara untuk menyisipkan gambar. Yang pertama, upload dari komputer, kemudian telusuri internet, drive, foto, dengan URL ataupun dengan kamera. Silakan pilih salah satu cara sesuai dengan yang Anda inginkan. Di sini saya contohkan untuk menyisipkan gambar dengan cara upload dari komputer. Kemudian pilih gambar yang diinginkan, klik OK. Untuk menambahkan teks pada slide dengan cara klik kotak teks, klik drag, kemudian tulis teks yang diinginkan. Untuk melakukan pengaturan pada text box, pastikan klik area text box, kemudian pada standar toolbar akan muncul ikon-ikon yang digunakan untuk pengaturan teks, seperti font, font size, bold, italic, underline. Untuk mewarnai teks, mewarnai sorotan, dan yang lainnya. Fitur pengaturan yang lain pada teks diantaranya adalah sisipkan link, tambahkan komentar, perataan teks terdiri dari
rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kiri kanan. Kemudian rata atas, rata tengah, dan rata bawah. Selanjutnya, mengatur jarak antar baris atau spasi. Kemudian, list berupa nomor ataupun list berupa balet. Selanjutnya, untuk pengaturan indentasi, kurangi inden atau tambahkan inden. Contohnya, kemudian opsi format dan animasikan. Untuk mengganti font atau jenis teks dengan cara klik font, kemudian pilih jenis teks yang Anda inginkan. Untuk mengubah ukuran huruf dengan cara klik tanda plus pada font size ataupun klik tanda min pada font size, atau dengan cara ketikkan ukuran font yang Anda inginkan. Lakukan perataan pada teks dengan cara klik yang lain, klik ratakan, pilih rata tengah. Agar tampilan gambar dan teks terlihat lebih estetik, dengan cara klik pelajari, pilih tata letak yang sesuai dengan keinginan Anda, sehingga tampilan akan lebih estetik. Untuk mengubah tema pada slide dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama dengan klik slide, ubah tema. Maka di sebelah kanan area tampilan Google Slide akan muncul panel tema. Dan akan ditampilkan beberapa jenis tema yang telah disediakan oleh Google Slide. Untuk cara yang kedua, dengan klik tema pada standar toolbar. Kemudian, klik tema yang diinginkan. Maka, tema akan berubah sesuai dengan tema yang telah kita pilih. Animasi pada objek dapat diterapkan pada beberapa jenis objek. Di antaranya adalah objek gambar maupun objek yang berupa teks. Untuk menambahkan animasi pada gambar, dengan cara klik gambar, kemudian klik animasikan pada standar toolbar. Maka akan tampil panel gerakan di sebelah kanan area Google Slide. Pada panel gerakan terdapat dua komponen, yaitu transisi slide dan animasi objek. Karena kita akan menambahkan animasi pada objek, maka klik tambahkan animasi. Setelah kita menambahkan animasi, maka pada animasi tersebut akan muncul pengaturan animasi. Pengaturan yang pertama tentang jenis animasi yang dapat diterapkan pada objek. Klik animasi yang diinginkan untuk menerapkan pada objek. Pengaturan yang selanjutnya digunakan untuk mengatur cara animasi akan dijalankan pada objek. Yang pertama, animasi akan dijalankan ketika diklik. Yang kedua, animasi akan dijalankan setelah animasi yang sebelumnya selesai. Dan yang terakhir adalah
Animasi akan dijalankan bersamaan dengan animasi yang sebelumnya. Untuk menerapkan kondisi awal pada animasi dengan cara klik pada kondisi awal yang diinginkan. Pengaturan yang terakhir adalah pengaturan durasi animasi. Ada 3 pilihan durasi. Yang pertama adalah lambat, sedang, dan yang terakhir adalah cepat. Kita dapat menggeser slider pada slider bar durasi atau dengan cara klik lambat, klik sedang, dan klik cepat. Untuk melihat hasil animasi pada objek dengan cara klik putar. Dan untuk mengakhiri preview dari animasi dengan cara klik tombol stop. Untuk menerapkan animasi pada teks dengan cara klik objek teks, kemudian klik tambahkan animasi. Lakukan pengaturan seperti pengaturan animasi pada objek gambar. Sedangkan untuk menambahkan transisi slide atau animasi perpindahan slide dengan cara klik slide transisi atau dengan cara yang lain klik transisi pada standar toolbar. Selanjutnya, atur transisi slide pada panel gerakan dengan cara klik drop down transisi. Pilih salah satu jenis transisi. Selanjutnya, atur durasi transisi slide. Ada 3 pilihan durasi. Yang pertama lambat, sedang, dan yang terakhir adalah cepat. Untuk menerapkannya dengan cara klik jenis durasi atau dengan cara menggeser slider pada slider bar durasi. Untuk menerapkan transisi ke semua slide dengan cara klik tombol terapkan ke semua slide. Namun, jika akan menerapkan transisi slide yang berbeda pada setiap slide, maka lakukan hal yang sama seperti pengaturan yang telah dicontohkan sebelumnya. Untuk melihat hasil akhir atau keseluruhan dari slide yang telah kita buat, dengan cara klik tombol presentasikan. Untuk mengakhiri preview slide dengan cara klik keluar. Jika telah selesai melakukan editing file, selanjutnya kita kembali ke tampilan Google Classroom. Kemudian, klik tombol serahkan. Pada kotak dialog serahkan tugas, klik serahkan. Demikian video pembelajaran tentang membuat tugas menggunakan Google Classroom dan Google Slide. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.